Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pemikiran kita tentang pelayan sesat. Bagaimana sekarang kita akan melihat lagi bagaimana kehidupan Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos dalam kengerian dan kesedihan yang luar biasa. Amos pasal yang kelima ayat 11 sampai 14. Amos pasal 5, 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu, karena kamu menginjak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit dan menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika kemudian Tuhan marah besar terhadap bangsa Israel yang hidup dalam kekacauan. Mengapa? Karena semua para petinggi, mulai daripada kerajaan, raja dan istana, mulai dari imam kepala dan para bawahannya, seia sekata sebagai pemimpin melakukan kengerian, sehingga politik dan agama korup di zaman Amos. Itu menyedihkan. Orang-orang tak lagi berani berkata benar. Nabi-nabi yang muncul hanya coba menyukakan hati pendengar. Ironis, tetapi itulah faktanya. Imam-imam hanya berbicara tentang hal-hal yang normatif yang menyenangkan semua orang, takut untuk mengatakan kebenaran kecuali nabi yang sejati, dan itu mengalami kesulitan. Dan itulah Amos. Amos harus berhadapan dengan zaman yang sulit. Amos harus berhadapan dengan angkatan yang bengkok hati, yang sampai-sampai Tuhan mengatakan muak dengan ibadah mereka, muak dengan nyanyi-nyanyian mereka, muak dengan puji-pujian mereka. Itu ada pada pasal yang kelima ayat yang 21, ketika dia berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, aku buak dengan korban-korban bakaranmu. Ya, lalu dikatakan juga ayat 23, jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku mendengarkannya. Ironis, mereka menyanyi, mereka beribadah, mereka memuliakan Tuhan dalam penuh kepalsuan. Mari kita mulai atur. Pertama, bahwa bangsa itu sudah hidup dalam keporak-porandaan moral yang mengerikan, saudaraku yang kekasih. Bahwa mereka hidup dalam kegalauan, kekacauan moralitas, dan mereka mengabaikan orang miskin, bahkan mengambil haknya. Mereka menekan orang benar, dan mereka memakan suap di sana. Siapa? Pemimpin daripada kerajaan, dan juga pemimpin dari agama. Ini menjadi sebuah ironi yang mengerikan, karena para pemimpin agama yang seharusnya menjadi pelindung bagi orang miskin dan orang susah, ternyata mereka mengambil keuntungan yang sama. Mereka sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi, mereka hanya peduli dengan isi perut mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sebelah sana, mereka hanya peduli dengan apa yang mereka gunakan dalam kehidupannya. Betapa mengerikannya ketika para pemimpin, baik di istana secara politis maupun di dalam bait Allah secara teologis, telah menjadi sama-sama penjahat bagi kebanyakan orang. Dan kasihanlah orang miskin, orang benar, mereka dijepit, mereka diperas. Ironis. Itu menimbulkan kegalauan yang sangat mengerikan, saudara, moralitas yang sangat bobrok yang ada di sana. Tetapi ini yang luar biasa dengan latar belakang yang rusak itu. Mereka tetap beribadah. Jadi jangan saudara pikir kalau orang sudah brengsek nggak beribadah. Mereka beribadah. Hebat lagi. Mereka menyanyikan lagu nyanyian mereka, puji-pujian mereka, semua perayaan gerejawi mereka rayakan, dan mereka memberikan perpuluhan mereka memberikan korban bakaran mereka. Jadi secara ritual keagamaan semuanya berjalan.
baik, bagus, dengan mata telanjang bisa dilihat, memenuhi persyaratan ritual. Tetapi secara spiritual mereka telah kehilangan maknanya karena Tuhan membenci dan tidak suka pada apa yang mereka lakukan. Bisakah saudara membayangkan berapa banyak sebetulnya ibadah-ibadah yang berjalan di kolong langit ini yang disukai Tuhan? Sayang saja, tidak seperti dulu ketika Nabi datang dan bersuara lantang menyuarakan itu. Tetapi lebih dari cukup bagi kita informasi dan ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah digambarkan Alkitab untuk membuat kita tidak menjadi orang bodoh untuk memahami apa yang sedang terjadi. Saya selalu berkata, seringkali kita menjadi orang-orang munafik yang tidak berani benar lalu berkata, ya saya tahu memang ada salah Pak, tetapi ya sudahlah, yang penting saya hanya melayani Tuhan saja kok, saya nggak ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan tapi masih ada di situ. Kita tidak ikut-ikutan tapi masih melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok di mana kita ada. Ironis sekali. Tetapi itulah kekristenan. Bodoh amatlah, itu urusan mereka. Saya nggak mau tahu. Saudara tidak mau tahu tapi saudara di situ. Saudara bertanggung jawab. Saudara tidak bisa bilang tidak mau tahu lalu tidak mau tahu, tidak mau mengurusi, tapi tetap di situ. Katakan mereka salah. Kalau saudara tidak mau ribut lalu menganggap kalau ngomong nanti ribut, ya keluar, jangan di situ. Karena itu lihatlah hatimu, lihatlah dirimu, betapa munafiknya kamu. Tuhan akan benci kepadamu. Ironis, padahal orang lain yang salah bukan? Ya, Tuhan benci besar pada mereka, tapi Tuhan juga ikut membencimu karena kau ada di tengah ketidakbenaran dan bisa berada dengan nyaman di sana. Dan kau hanya bergaul dengan ritual dan mengikuti ritual yang sudah tidak ada dan kehilangan nilai-nilai spiritualnya. Bagaimana mungkin? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, apa yang digambarkan oleh Nabi Amos, betapa banyak pelayan sesat yang kemudian terjebak dan bersekongkol dengan pemimpin politik dalam kesesatannya. Mereka menjadi lintah darat yang sangat mengerikan, mengisap darah para umat. Orang-orang miskin, orang susah, mereka ambil hak dan keadilan mereka. Mengerikan. Jadi itulah situasi peta yang sangat menakutkan dari orang-orang Israel pada waktu itu di dalam kegalauan, kekacauannya. Tapi mereka tetap beribadah. Yang kedua, bagaimana kemudian dikatakan bahwa aku tidak suka dikatakan oleh Tuhan akan lagu perayaanmu. Aku tidak mau ya untuk mendengarkan itu. Menarik sekali. Pada waktu dikatakannya aku tidak mau mendengar, padahal orang-orang Israel sedang menyanyi. Cobalah mulai pikirkan bagaimana sebuah ibadah dalam kemunafikan bisa berjalan menjadi sebuah ibadah yang mengerikan karena yang beribadah merasa sudah beribadah kepada Tuhan. Mereka menyanyi merasa Tuhan sudah mendengarnya. Saudara, tiap kali kita mengikuti sebuah ibadah, semua kalimat itu akan diucapkan oleh WL yang kemudian dan mungkin besar WL satu dengan WL lain ribut karena periuk nasi. Semua bergelut untuk menjadi pemimpin pujian karena ada amplop yang diterima. Semua berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dalam tanda petik, bukan karena Tuhannya, tapi apa yang akan didapatkan dari pelayanan itu. Gereja makin hari makin mengerikan karena menghadirkan yang bermutu dalam musik tapi tidak bermutu dalam rohani dan panggilan. Ini terjadi. Karena itulah kengerian-kengerian di dalam gereja itu makin menggila, makin membingungkan kita. Mana sebetulnya yang pelayanan dan mana yang bukan. Karena semua sangat berorientasi kepada angka-angka dan rupiah. Karena itu tidak heran kalau kemudian ketika kita merasa kita menyanyi, kita merasa kita memuliakan Tuhan, lalu mendengarkan kalimat Tuhan senang dengan puji-pujian kita. Padahal, andai kata saja kuping kita itu peka, bersih, mengerti firman. Apa yang dikatakan oleh Amos? Bahwa Tuhan tidak mau mendengar nyanyian mereka, Tuhan tidak mau menerima persembahan mereka. Alangkah luar biasanya. Maka saya coba untuk mengambil posisi itu di dalam situasi yang berbeda dan berkata kepadamu, tidakkah mungkin kita juga orang-orang yang sama, yang sebetulnya menyanyi tapi Tuhan tidak mau mendengar, yang memberi persembahan tetapi Tuhan tidak mau menerima, tapi saat bersamaan kita pikir kita luar biasa, kita sudah melakukannya tapi Tuhan tidak suka. Orang-orang Kristen selalu GR istilahnya begitu ya, selalu merasa Tuhan cinta saya. Itu katamu. Aku cinta Tuhan, itu juga ucapanmu. Bagus-bagus saja, sah-sah saja kau katakan kau cinta Tuhan. Tapi ketika kau berkata Tuhan cinta aku, itu jadi persoalan serius. Karena dari mana kau tahu Tuhan mencintaimu? Apa betul Tuhan mencintaimu?
Karena seringkali itu adalah statement atau ucapan agamawi saja yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Tuhan mencintai aku. Tetapi andai kata mulut para nabi masih dibukakan dan bersuara kepada kita, yang kita dengar mungkin adalah Tuhan benci kepada kita, muak dengan puji-pujian kita, muak dengan persembahan kita. Kita selalu berpikir kalau kita memberi persembahan, kita sudah memberi persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Omong kosong besar itu. Tuhan tidak pernah butuh persembahanmu, persembahanku. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau kau pikir persembahanmu menyenangkan Tuhan, kau pikir kau siapa? Kalau Tuhan butuh persembahanmu, butuh persembahanku, dia bukan Tuhan lagi. Dia Tuhan yang bisa bikin apa saja yang dia mau. Dia tidak bergantung pada kita. Persembahanmu dibutuhkan oleh gereja, persembahanmu dibutuhkan oleh kami-kami pendeta untuk mengelola itu. Karena itulah kalau kami sebagai pendeta mengelola tidak baik, seharusnya matamu terbelah, melihat, memelototinya. Seharusnya mulutmu mengucap kata-kata bagaimana seharusnya kebenaran itu ditegakkan dan uang itu didistribusikan. Termasuk mengurus para orang-orang miskin yang seringkali terabaikan. Bukan sekedar memperkaya diri menambah fasilitas hidup ini. Pernahkah saudara berpikir betapa sebetulnya kita memang amat sangat jahat dalam hidup keimanan kita? Kita beribadah, kita muliakan Tuhan, tapi sedikit pun hati kita tak terguncang ketika banyak orang miskin bahkan mati kelaparan dalam hidup keseharian. Kita menganggap itu nasib mereka, itu salah mereka, bukan? Dan kita tidak berbuat apa-apa. Atau karena kita guilty feeling lalu mau menghilangkan guilty feeling itu, atau supaya tampak rohani, tampak baik, seperti juga sering saya singgung. Kita coba pergi mission trip, kita layani orang miskin sesaat saja. Ketika kita punya waktu, kita punya dana lebih, dan itu yang kita bagikan. Tapi sejatinya kita bukan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkan itu, camkan itu, bagaimana rusaknya sebetulnya hidup kita ini. Bagaimana perilaku kita sungguh-sungguh menjadi perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan. Harusnya lah kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan dengan serius dan bertanya, betulkah Tuhan mencintaiku? Atau itu hanya perasaan keagamanku, keyakinan yang dibangun dalam tiap ucapan tanpa pernah mengukur diri. Kalau betul Tuhan mencintai kita, amat sangat, wow, pasti itu akan terlihat dalam hidup hari-harimu, saudaraku. Itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dibohongi. Itu akan tampak nyata. Itu akan menjadi sangat luar biasa. Sekali lagi itu tidak akan pernah bisa ditutupi dan tidak akan pernah bisa dibohongi. Tetapi kalau itu hanya ucapanmu melulu, akan tampak jelas bahwa kita tidak lebih daripada penipu yang merasakan Tuhan baik tapi sesungguhnya tidak ada dalam hidup kita. Itu hanya ucapan-ucapan kosong saja yang kita ucapkan. Hati-hati. Semoga kita tidak ada di situ dan terjebak lalu kemudian menjadi salah dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang harusnya kita jalani dalam hari-hari kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam kehidupan kita, tetapi menjadi benar seperti apa yang menjadi kehendaknya, supaya sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat Israel, gereja yang sudah sesat, kacau tapi tetap beribadah. Dan ingat pula, Tuhan benci dengan ibadah mereka dan tidak suka. Tetapi saat sama, mereka tidak pernah merasakan itu. Teriakan Amos tetap saja mereka anggap seperti angin lalu, saudaraku yang kekasih. Teriakan Amos tetap saja mereka anggap tidak ada apa-apanya. 1001 alasan mereka sediakan untuk menangkisnya demi mempertahankan selera busuk yang ada pada diri mereka, baik para raja maupun para imam. Jabatan-jabatan suci telah menjadi pusat korupsi. Jabatan-jabatan suci telah menjadi tempat untuk memperkaya diri. Ironis, tapi itulah faktanya. Pelayan sesat, betul sekali. Karena itu hati-hatilah. Karena dari sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang, tetapi itu ada. Pelayan sesat tidak akan pernah habis dalam kehidupan. Dan jangan engkau tersesat dengan menutup kupingmu terhadap kebenaran. Itu sebab dikatakan oleh Alkitab, poin yang ketiga. Di tengah-tengah situasi pelayan sesat seperti itu dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ini menarik.
Kau katakan Tuhan menyertaimu, tapi bagaimana bisa kelakuanmu nggak karu-karuan. Tetapi kalau memang betul Tuhan menyertaimu seperti yang kau katakan, hiduplah yang baik, carilah yang baik, bukan yang jahat. Hiduplah benar. Artinya apa? Kau tidak ada di tempat yang salah itu. Kau keluar dari situ. Kalau memang Tuhan yang kau cari, tapi kalau kawan yang kau cari, kumpulan yang kau cari, situasi yang cocok yang kau cari, yang cocok dengan seleramu yang kau cari, musik yang cocok dengan kupingmu, ya tetaplah kau di situ. Kalau itu yang kau pikir ibadah. Ibadah adalah mengerti kebenaran anak Tuhan yang hidup itu. Puji Tuhan kalau ada musik yang bagus. Tapi musik tidak mempengaruhimu dalam dekat dengan Tuhan. Kalau itu mempengaruhimu, maka tahulah kau sebetulnya kelasmu masih terlalu jauh untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kau hanya cari apa yang menyenangkan dirimu dan kau tidak sedang belajar menyenangkan Tuhanmu. Tuhan suka kebenaran, Tuhan suka kejujuran. Tapi kau hanya suka yang kau suka, yang cocok dengan kupingmu, dengan seleramu. Ironis bukan? Oleh karena itu bagian ini menjadi bagian yang mengingatkan gereja di dalam menyikapi para pelayan sesat itu. Jangan ada bercokol di sana menjadi alat bantu baginya. Jangan pula ikut-ikutan memutarkan berbagai fakta. Oleh sebab itu belajarlah yang pertama, saya pikir menjadi penting kita menyadari dulu. Apa itu kebenaran? Karena saya khawatir juga kita bicara kebenaran, saudara tetap merasa iya, amin, amin. Karena saudara berpikir saudara benar, padahal saudara nggak benar. Ini juga pusing juga. Oleh karena itu kebenaran hanya bisa dipahami kalau saudara membaca Alkitab dengan baik-baik. Tidak sekedar senang mendengarkan khotbah. Tidak bosan-bosannya saya bilang, jangan kau percaya 100% apa kata pendeta Bigman Sirait. Bisa bohong, bisa salah itu. Hati-hati kau. Alkitab yang tidak mungkin bohong, Alkitab yang tidak mungkin salah. Karena itu baca, periksa baik-baik. Kalau saya yang kau tanya, saudaraku, terlalu banyak khotbah yang kau dengar, mengerikan bagiku. Itu menjadi penghinaan dan pengkhianatan kepada Tuhan. Saya bisa bongkar kebobrokan daripada khotbah. Tapi tentu saja saya tidak sedang bertugas untuk setiap khotbah orang saya tunjukkan bobroknya begitu ya. Tetapi pada orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang mau belajar, saya tunjukkan bagaimana. Karena tidak semua juga orang akan kalau terbuka kita bicarakan mengerti itu, malah bisa jadi ribut tak karu-karuan. Sehingga kita perlu kalau berdiskusi pada leveling dan pemahaman yang sama, bukan? Iya, perspektif yang sama bahwa ini diskusi. Karena banyak orang gelap mata dan itu bisa jadi masalah. Artinya apa? Artinya tidak menguntungkan untuk kekristenan secara menyeluruh. Tetapi orang yang mau mencari kebenaran tentu akan berkumpul dan kita berbicara. Dan itulah namanya orang mencari kebenaran. Apa sih sebetulnya, apa sih sebenarnya, kita menyelidiki, kita meneliti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah seharusnya yang kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menyenangkan hatinya senantiasa. Ya. Jadi hati-hatilah kepada pemimpin-pemimpin pemakan suap itu. Tapi mereka tetap beribadah. Dan hati-hatilah kau beribadah, tapi Tuhan tidak suka. Karena itu supaya Tuhan suka, carilah yang baik, carilah yang benar, keluar dari tempat yang salah itu. Karena itu perlu tahu yang benar dengan cara belajar Alkitab. Yang kedua, perlu tahu yang benar dengan cara melihat ada apa di balik pesan Alkitab tersurat, ke bagian kedua tersirat. Sehingga kebenaran-kebenaran Alkitab itu biarlah kita aminkan dan kita lakukan sehingga membentuk hati nurani kita. Yang sering kebenaran Alkitab itu kita pelajari tapi dilanggar terus dalam kehidupan, biasa diucapkan tapi tidak dilakukan. Munafik kita, mati hati nurani. Tapi kalau kita melakukan itu terus seperti apa yang Tuhan bilang, maka apa yang kita tahu dari Alkitab dan yang kita lakukan itu akan menolong kita menjadi orang yang beriman. Itulah hebatnya, itulah keunggulan kepercayaan kita, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita kemudian menjadi bodoh dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita melakukan apa yang salah, yang tidak menyenangkan Tuhan kita. Tapi marilah kita belajar menjadi bijak dalam hidup ini. Melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Ini menjadi bagian-bagian yang serius yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita lakoni dalam hidup keseharian kita. Supaya kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Kita boleh mensyukuri kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Carilah kebenaran. Jangan tetap berhenti di antara orang berdosa. Sekalipun 1001 alasanmu.
Yang penting aku ikut Tuhan. Tak mungkin kau bisa ikut Tuhan di kumpulan orang berdosa. Akan Tuhan hadir di mana-mana, namanya dipuji, dimuliakan. Apa enggak kau baca Alkitab itu? Aku muak dengan puji-pujianmu, aku muak dengan persembahanmu. Jangan terjebak hanya pada ritual-ritual yang tanpa spiritual. Spiritual menjadi kegairahan Tuhan dan ukuran yang Tuhan perhatikan pada tiap gerejanya. Ada tidak saudara di sana kerinduan terhadap kebenaran itu? Oleh karena itu khotbah bisa didengar di mana-mana, kalimatnya mirip-mirip. Tapi kalau saudara teliti baik-baik, bumi langit bedanya itu. Semua bahasa di permukaan mirip-mirip. Saya suka mencermati khotbah. Kalimatnya bagus ini. Kalimatnya oke ini ya. Di radio, di televisi. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan lagi, wow gila. Ternyata dia larinya kemari, larinya ke sono dan seterusnya. Ternyata apa yang diucapkannya kalimat tadi itu kalimat bagus yang di copy paste-nya itu pasti dari orang lain. Karena dia tidak tahu dasar daripada kalimat itu sendiri. Bagaimana kalimat struktur itu berdiri dengan kokoh, dengan kuat pada pemahaman yang utuh. Itu kelihatan. Apalagi kalau sudah masuk tanya jawab, makin kelihatan lagi apa yang ditanya, apa yang dijawab. Dan seringkali jawaban-jawaban pun hanya berupa motivasi-motivasi. Misalnya ada kesulitan, langsung dijawab, wah memang betul itu sangat sulit, tidak mungkin kita mengerti. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita pengertian dengan iman kita. Kita beriman saja, amin, semua langsung amin. Padahal pertanyaan tak terjawab. Tapi semua sudah terbawa pada semangat yang salah. Nah disitulah kebenaran itu dimanipulasi. Disitulah kebenaran itu tidak tampil lagi. Sehingga lama-lama kita terbiasa dengan seperti itu. Akhirnya yang bukan jawaban kita anggap jawaban, yang salah kita anggap benar. Matilah hati nurani kita. Kalau hati nurani sudah mati, ya mengerikan sekali. Kita sudah seperti mayat hidup, kata Tuhan Yesus. Itulah gambaran juga orang-orang Israel yang dikatakan para nabi. Kamu seperti mayat yang berjalan. Tidak ada kehidupan sebetulnya. Cuma bergerak saja ke sana dan kemari. Mengerikan. Janganlah kita di situ, janganlah kita seperti itu, supaya hidup kita jangan menjadi malapetaka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awas pelayan yang sesat. Kalau kau tahu, jangan ada di sana, atau Tuhan yang akan murka padamu, atau kau akan mati hati nuranimu. Semoga kau cerdas untuk berpikir, berani untuk bertindak. Tuhan menolongmu. Awas kesesatan di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menghidupkan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, di dalamnya Tuhan ditinggikan. Berkati sertai kami, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, supaya seluruh kehidupan kami jadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Kuatkan kami melakukan kehendak-Mu untuk mengatakan ya atas ya, tidak atas tidak. Berani terpisah dari kumpulan kami yang menyenangkan karena jauh dari kebenaran, dan boleh berkumpul di tempat baru yang mungkin asing tapi memang ada dalam kebenaran, supaya kami tetap terikat dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar Tuhan memberi kami bijaksana dan keberanian dalam hidup ini untuk benar. Amin.